Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dewi Fursita. Saya dari kelas reguler 1C. Baik, yang di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK mahasiswa Prodi PAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tugas ini akan diserahkan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Pandestan. Pertama ada abstrak. Saat ini adalah masa perkembangan teknologi informasi, di mana kesempatan seorang untuk berliterasi sangat dimudahkan. Informasi-informasi dapat dengan mudah diakses dan dicermati. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan keahlian berliterasi yang timpang dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Tidak sedikit orang yang dilemahkan oleh kemudahan teknologi dengan tindak mengasah kemampuan literasi mereka. Mereka lebih memilih mengakses informasi yang bersifat hiburan dibanding bersifat keilmuan yang dapat menambah pengetahuan. Penyimpangan dalam literasi ini dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam berliterasi. Hal ini sangat dirasakan oleh para kalangan akademis, salah satunya mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa dinilai memiliki intelektual yang lebih tinggi dibanding pembelajar di bawahnya. Hal ini perlu dibuktikan dengan penguasaan mahasiswa dalam menerapkan literasi sehari-hari. Tidak ada istilah mahasiswa tidak gemar membaca, terutama mahasiswa tidak bisa menulis, yang dikhususkan pada penulisan karya ilmiah. Namun hal itulah yang kini mereka alami. Tak sedikit dari mereka bersaksi bahwa sulit sekali dalam memulai karya tulis ilmiah. Padahal literasi menulis merupakan tolak ukur dalam kelulusan mahasiswa menempuh gelar sarjana. Maka dari itu, diterapkan literasi menulis agar memberikan manfaat terhadap suatu bidang, terutama dalam meningkatkan kemampuan menulis. Abstrak ini mengandung kata kunci literasi menulis metode ATMK, yaitu amati, tiru, modifikasi kreatif mahasiswa dan mahasiswa. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Tingkat literasi di Indonesia menempati posisi yang memprihatinkan. Berdasarkan hasil survei AC Nielsen 2014 bahwa konsumsi media di kota-kota, konsumsi masyarakat Indonesia itu lebih banyak, menurut survei sih lebih ke internet ya, lebih condongnya menurut Warsi. 2016 internet memasuki ada 33%. Medium utama web, televisi masih di angka urutan pertama. Jelaskan literasi sebagai sebuah gerakan membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan yang ditemukan Barton yang menyatakan bahwa praktik literasi merupakan kejadian sosial yang meliputi kegiatan membaca. Luciana berpendapat bahwa menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Menulis adalah proses penggambaran suatu bahasa. Berbagi alasan dan hambatan melatar belakangi kesulitan yang dialami saat menulis. Pertama, mahasiswa kesulitan mengatur waktu antara menulis dengan aktivitas lain. Selanjutnya, mahasiswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahan-bahan yang relevan. Hal ini dapat mengakibatkan mahasiswa menghadapi jalan buntu akibat ide dan bahan yang tidak sesuai. Baik, pertama ada rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian literasi menulis. Kedua, bagaimana metode ATMK dan dalam lingkup mahasiswa PAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ketiga, apa pengaruh metode ATMK dalam meningkatkan literasi menulis di lingkup mahasiswa PAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ketiga, ada batasan masalah. Berapa batasan masalah? Ada dua. Yang pertama, lingkup penelitian hanya meliputi informasi seputar literasi menulis dan metode ATMK. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu makna literasi menulis ATMK.
Tujuan penelitian, mengetahui makna literasi menulis. Yang kedua, mengetahui metode ATMK dalam lingkup mahasiswa. Mengetahui pengaruh metode ATMK dalam meningkatkan literasi menulis di lingkup mahasiswa PAI, terutama di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis, manfaat praktis. Yang kedua ada landasan teori. Ya, dalam landasan teori, Arianti menyatakan literasi sebagai keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Literasi kemudian diartikan secara luas sebagai melek huruf, kemudian kemampuan baca tulis. Terdapat perbedaan pada beberapa pendapat yang telah dikemukakan sehingga penulis menyimpulkan istilah literasi mengandung arti keterampilan menyimak serta memahami informasi dengan keterampilan berpikir kritis. Moore membatasi pengertian menulis sebagai proses menyusun dan menyunting teks. Metodologi penelitian. Penelitian metode ATMK sebagai wadah peningkatan literasi menulis PAI menggunakan pendekatan yang kualitatif. Pendekatan kualitatif itu merupakan bentuk penelitian di mana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian. Ya, ada 3 langkah yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Yang pertama ada penyusunan rencana. Ya, kita menyusun rencana melalui subjek yaitu mahasiswa PAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang kedua ada tindakan dan observasi. Kita melakukan observasi di lingkup mahasiswa PAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan ada refleksi. Peneliti menganalisis hasil dari tindakan yang telah dilakukan berdasarkan catatan lapangan. Dan kita melakukan dan kita merangkum semua para penelitian dan pendapat dari para mahasiswa mengenai literasi menulis, kesulitan mereka dalam menulis, tempat dan waktu penelitian. Ya, tempatnya berlokasi di UIK Bogor, terutama di Fakultas PAI. Waktu penelitian dari awal Desember hingga Januari. Subjek penelitian tidak lain adalah mahasiswa PAI UIK Bogor. Teknik pengumpulan data yang pertama ada wawancara. Kita melakukan wawancara kepada mahasiswa PAI UIK. Bagaimana tanggapan mereka sih mengenai kesulitan mereka, hambatan mereka dalam menulis, terutama membuat sebuah makalah, sebuah esai, gitu. Teknik analisis data yang pertama ada mengumpulkan hasil wawancara, mengelompokkan hasil wawancara, dan menyimpulkan. Oke, sini ada daftar pustaka yang terakhir dari Aminati, penerima ibu rumah tangga di Surabaya. Ya. Ada 12 daftar pustaka, 12 sumber ini yang bisa menguatkan pendapat saya dan bisa membantu penelitian saya juga. Dan untuk plagiatnya, ini 100% unik dan 0% plagiat. Karena sebagian saya kebanyakan melalui pendapat sendiri dan juga penelitian daripada mahasiswa yang sudah membantu dan ya, sekian dari saya.
untuk memenuhi UAS Bahasa Indonesia, mungkin penelitian ini belum terlalu jelas, tapi semuanya kesalahan berasal dari saya dan semua kebenaran berasal dari Allah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.